Perkenalkan, nama aku Nazia Altania dari Sistem Informasi, semester 1 di Universitas Maksum. Video ini aku buat untuk memenuhi challenge dari mata kuliah Matematika Informatika yang dibimbing oleh Pak Iin MKom. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang logika predikat, kuantor, dan inferensi. Apa sih ketiga hal tersebut? Oke, tanpa berlangsung lama-lama ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Check it out. Kita bahas yaitu adalah logika predikat. Apa sih logika predikat itu? Logika predikat adalah sistem logika yang menggunakan variabel untuk mewakili objek atau individu. Nah, ini memungkinkan analisis kebenaran yang lebih mendalam berdasarkan sifat predikat dan hubungan objek. Kelebihan utama dari logika predikat ini ya teman-teman, yang pertama itu berbeda dengan logika proposisional yang hanya menilai pernyataan secara keseluruhan benar atau salah. Sedangkan logika predikat ini dapat mengevaluasi kebenaran berdasarkan objek spesifik di dalamnya, seperti itu. Contohnya ya, biar lebih paham lagi. Di sini ada semua manusia adalah makhluk hidup. Ditulis seperti ini. Nah, cara bacanya itu seperti ini teman-teman. Untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X adalah makhluk hidup. Jadi untuk yang tanda A kebalik ini dibacanya untuk setiap atau untuk semua ya teman-teman. Masuk ke contoh kedua, semua kucing memiliki kaki 4. Cara bacanya yaitu untuk setiap X, jika X adalah kucing, maka X memiliki kaki 4. Nah, kira-kira untuk contoh yang ketiga, cara bacanya gimana nih? Komen di bawah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah kuantor. Apa sih itu kuantor? Kuantor adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak objek yang dimaksud dalam sebuah pernyataan logika. Jadi, kuantor ini dibagi dua, yaitu ada kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kalau universal itu menunjukkan bahwa berlaku untuk semua anggota himpunan. Nah, kalau eksistensial itu menunjukkan bahwa pernyataan berlaku untuk setidaknya satu anggota himpunan. Maksudnya gimana nih? Kalau kuantor universal itu misalnya semuanya itu sama jawabannya. Kalau A semua. Nah, kalau kuantor eksistensial ini setidaknya ada satu nih yang berbeda. Yang lain A, ada satu atau dua itu yang jawabnya C atau D, seperti itu. Nah, fungsi utama kuantor ini apa sih? Fungsi utamanya itu untuk membantu mendefinisikan domain dan jangkauan variabel dalam logika predikat. Seperti itu. Lalu ada contoh penerapan kuantor. Di sini contohnya kuantor universal, yaitu untuk semua ya kan, yang aku udah bilang tadi, kalau A kebalik itu dibacanya untuk setiap atau untuk semua. Untuk semua bilangan positif yang dikuadratkan akan tetap positif. Lalu di sini ada contoh kuantor eksistensialnya, yaitu ada setidaknya satu nilai X, yaitu 3 atau negatif 3 yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Jadi kalau yang universal itu pasti gitu. Kalau sama satu sama semua. Nah, kalau eksistensial ini masih ada setidaknya satu gitu, yaitu antara si 3 atau negatif 3. Seperti itu. Pembahasan ketiga atau terakhir nih teman-teman adalah inferensi. Apa sih itu inferensi? Inferensi adalah mekanisme logis untuk mendapatkan kesimpulan yang sah dari serangkaian premis yang diketahui kebenarannya. Ada dua aturan inferensi dasar nih. Yang pertama itu ada modus ponens dan modus tollens. Contoh dari modus ponens itu, jika hujan maka jalanan basah. Sekarang hujan, jadi maka jalanan akan basah, seperti itu. Lalu kalau modus tollens itu, jika matahari terbit maka langit terang. Jika tidak terang maka matahari tidak terbit, seperti itu. Selesai nih ngebahas tentang apa itu logika predikat, apa itu kuantor, dan apa itu inferensi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana sih cara mengimplementasikan ketiga hal tersebut dalam dunia pemrograman, khususnya di JavaScript.
So, tanpa langsung lama-lama, kita langsung ke videonya. Check it out. Oke, ini merupakan cara mengimplementasi logika predikat kuantor inferensi dalam JavaScript. Yang pertama, ini adalah bagian judul ya, yang akan ditampilkan di halaman web. Nah, ini merupakan logika predikatnya nih. Pertama-tama ini disebut array ya. Array bernama mahasiswa, di dalamnya ada 3 objek, Nazia, Budi, dan Ani. Masing-masing juga punya sifat rajin dengan nilai true atau false. Bagian ini disebut logika predikat karena kita menyatakan sifat atau karakter dari setiap individu seperti itu. Lalu ke bawah sedikit itu adalah bagian kuantor. Di sini aku menggunakan every, artinya program akan mengecek apakah semua mahasiswa memiliki sifat rajin. Kalau iya, bernilai true. Nah, sedangkan bagian ini kuantor universal yang berarti untuk semua X berlaku bahwa X rajin seperti itu. Lalu yang bawahnya itu adalah kuantor esensial. Baris ini aku pakai fungsi sum. Artinya ada minimal satu mahasiswa yang rajin. Kalau ada, maka ada rajin bernilai true. Ini mewakili kuantor esensial yang berarti ada setidaknya satu X yang rajin seperti itu. Lalu ini adalah bagian inferensi atau kesimpulan. Jika hasil kuantor universal bernilai benar, maka kesimpulannya semua mahasiswa rajin. Kalau hanya sebagian, hasilnya ada yang rajin tapi tidak semua. Dan kalau tidak ada yang rajin, maka hasilnya tidak ada mahasiswa yang rajin. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah baris ini berfungsi untuk menampilkan hasil kesimpulan tadi ke halaman web. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari codingan kita tadi, yaitu ada mahasiswa rajin tapi tidak semuanya. Seperti berarti tadi yang itu adalah yang sum ya. Seperti itu. Teman-teman, jadi itu adalah pembahasan tentang logika predikat, kuantor, dan inferensi, serta bagaimana sih cara kita mengimplementasikannya dalam dunia pemrograman. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau logika predikat itu digunakan untuk menyatakan hubungan antara suatu objek dengan sifatnya, lalu kuantor itu untuk menunjukkan ruang lingkup pernyataan apakah untuk semua atau untuk sebagian. Nah, lalu kalau inferensi ini membantu kita untuk menarik kesimpulan seperti itu. Dan kita juga bisa mengimplementasikan ketiganya di dalam dunia pemrograman. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu ya teman-teman untuk pembahasan di video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian sedikit-sedikit. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Bye-bye, see you next time.